Aneh kami pantun buat para hadirin jamaah sekalian. Boleh nggak dikasih pantun? Boleh nggak dikasih pantun? Bu, boleh saya kasih pantun, Bu? Baik. Tapi kalau saya sampaikan pantun mohon dibilang cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli obat. Orang beras pergi ke pasar membeli obat. Rasanya obat pahit sekali. Jawaban hadirin belum semangat. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke puncak. Jalan-jalan ke puncak. Ada bunga melati, aneh minta gak dikasih. Jawaban salam udah kompak, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiraati khatil masani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya besar ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih para hadirin hadirat sekalian dan para kaum ibu bapak semuanya. Selanjutnya mari kita ikuti bacaan riwayat Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung dibawakan oleh Dr. Al-Buro kepada saudara terkait pada tafadhal masyhur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Semoga yang membaca, yang mendengarkan, yang melanturkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panitia informasikan kepada kami, pada hadirin sekalian, untuk membasahi tenggorokan terlebih dahulu. Udah habis ya? Kalau habis kita akan nambah lagi dari panitia. Basahi tenggorokan, menikmati hidangan yang telah disiapkan, makan ringan yang disiapkan oleh panitia, diiringi dengan musik Hadroh Al-Ghurab ya, pimpinan Abi Akai. Kalau bisa lagunya viral sekarang nih, lagunya itu adalah Tahirul Qalbi Naqiyun Zakirun Lillah. Bisa gak? Al-Mustafa Sofi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung dari grup Hadroh Al-Ghurab. Kepada grup Hadroh Al-Ghurab, falyatafaddalu masykuran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa atil asyar tashirun fi layalil mawlid wa barik wa nari afdal bidda'ani al-madin
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, juga sekaligus orang tua kita, Abuya Kiai Haji Solihin Ilyas, dan juga sama-sama kita hormati Kiai Haji Lukman Syayani atau Pusat Jombor yang mungkin sebentar lagi bergabung bersama kita. Kita doakan perjalanannya menuju Masjidil Haram ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Ustaz Akai, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak Bapak Haji Abdullah AS, Ketua Panitia Pelaksana Ustaz Mansur Asri, dan juga yang saya hormati Ustaz Haji Subhanur, Ustaz Nahwan Hadi, Ustaz Haji Ridal Ibrahim, dan juga para guru dan asatidz yang ikut hadir bersama kita, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu dengan harapan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan tentunya yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak beserta seluruh adik-adik dan tim hadroh yang sudah ikut mengisi berpartisipasi kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada ibu, tentunya pertama dan utama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan langkah kita menuju majlis ini menjadi catatan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana sehingga kita bersama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini terkait dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak nanti kita selalu mendapatkan syafaatnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi kewilayahan, terutama di wilayah Lenteng Agung. Seperti kita ketahui bahwa musim panas yang kita alami sudah hampir lebih dari 4 bulan. 4 bulan ya Pak? Lebih dari 4 bulan. Terkait kondisi cuaca yang panasnya sangat ekstrim ini, tentunya ada beberapa hal yang kita harus waspadai. Yang pertama, mungkin banyak saudara kita, banyak tetangga kita yang sudah mengalami kekeringan. Betul Bapak? Ya Bu ya, sudah mulai krisis air bersih. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat, apabila ada tetangga kita, saudara kita yang memang sudah krisis dengan ketersediaan air bersih, namun apabila kita masih punya kecukupan, saya mengajak mari kita saling berbagi. Itu yang pertama, karena terus terang sudah ada beberapa di wilayah RW yang ada di Lenteng Agung, karena memang krisis air bersihnya
ini sudah sangat memerlukan bantuan. Akhirnya kemarin saya minta Pak RT, Pak RW untuk mendata terkait apabila di wilayah kita ini betul-betul warga sudah sangat kesulitan terkait dengan kebutuhan air bersih. Sehingga nanti kalau sudah dapat laporan dari Pak RT, Pak RW, kita akan berkoordinasi dengan BPBD dan juga dengan PMI. Alhamdulillah kemarin ya sudah kita laksanakan di lingkungan RW 02 dan di lingkungan RW 08. Kita sudah berkolaborasi untuk sama-sama membantu warga yang memang betul-betul ya, mengalami krisis air bersih. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan apa yang harus kita waspadai musim panas ini, yaitu bencana kebakaran. Saya menghimbau dan sekaligus melarang terkait ya, kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini ternyata masih banyak dilakukan oleh warga masyarakat, yaitu kebiasaan membakar sampah ya, atau kata orang Ciganjur nabun. Ada yang ngerti nabun ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata masih banyak ya, di saat musim panas ini yang kita khawatirkan ya, dengan kita masih melaksanakan kebiasaan yang sudah dilarang yaitu membakar sampah, ini akan imbasnya merebet ke rumah warga. Ini beberapa kali sudah kita alami ya, kejadian-kejadian pembakaran sampah di rumah kosong, tanah kosong, yang akhirnya api itu sampai membesar sehingga kita juga perlu minta bantuan dari damkar. Ya. Ini sudah sering terjadi. Padahal himbauan kita jangan sampai dengan adanya tahun politik ini apa yang sudah kita bina ya, ini dapat dirusak oleh sekelompok atau segelintir orang. Semuanya mempunyai hak yang sama, mempunyai hak dipilih dan juga mempunyai hak memilih. Tentunya masyarakat saya sudah pintar semua ya, dalam memilih nanti wakil-wakil rakyat. Mudah-mudahan di tahun politik nanti kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat sesuai dengan harapan kita. Tetapi saya berpesan jangan sampai nanti apa yang sudah kita lakukan dalam membina persatuan warga, membina persatuan umat ini dalam waktu sekejap bisa diporak-porandakan. Karena Bapak dan Ibu, ya, umat Islam terbesar ini sekarang adanya di Indonesia. Ini ancaman kita ya, harus kita antisipasi. Negara-negara luar ini berusaha untuk menghancurkan negara kita dengan berbagai macam cara. Kalau untuk menggunakan senjata, untuk menggunakan bom, ini sudah tidak mungkin. Tetapi ya, kita harus waspada. Berbagai macam upaya ini terus dilakukan. Apa yang pertama yang ingin dihancurkan, yaitu generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi penerus agama. Ini yang diincar dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan narkoba, salah satunya dengan budaya-budaya luar. Yang paling kita harus takuti, yang selama ini dalam waktu sehari 24 jam selalu mendampingi kita. Apa itu Pak Lurah? HP. Ini juga HP merupakan ancaman. Walaupun ya dari pemerintah belum ada undang-undang, belum ada peraturan, saya mohon nanti kepada Ibu membuat penglihatan. Ini juga salah satu faktor yang merugikan kita. Jadi saya mengajak, saya menghimbau, mari sama-sama kita waspadai terhadap hal-hal yang bisa merusak anak cucu kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga saya mohon doanya
Kita doa bersama nanti mudah-mudahan musim panas ini cepat berlalu dan mendatangkan musim hujan yang membawa nikmat, yang membawa berkah. Jangan musim hujan yang membawa musibah. Ini saya mengajak, mudah-mudahan kita cepat keluar dari musim panas yang memang sudah banyak hal-hal yang kita rasakan dampaknya. Ini saja mungkin, sekali lagi saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat istisqa. Tapi pada saat sebelum sholat istisqa kemarin kalau nggak salah kita dikasih hujan cuma sebentar. Tapi nanti di hari esok setelah kegiatan maulid, insya Allah nanti akan hujan deras. Amin. Hujan yang berikan rahmat dari Allah. Amin. Dan kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, marilah kita dengarkan sambutan yang kedua atas nama Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Barak yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Mansur Asri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Hadratul Mukarram yang sama-sama kami hormati, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak Bapak Haji Abdullah Hais beserta seluruh jajaran dan pengurusnya, yang sama-sama kita hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Buya Kiai Haji Sholihin Ilyas Hafizahullah Mata'allah bikulli hayati. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya dan pengikutnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat yang yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan ini mewakili segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak-bapak
dan ibu-ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami hadir di masjid kita ini. Semoga langkah kaki dan datangnya kita ke tempat majelis ilmu ini mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bang Hamid main qasidah di depan musala. Kita hadir di tempat maulid mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan pulang mendapat berkat dan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh indah bunga Kamboja, bunga yang indah milik Bu Haji Rodaya. Karena saya tak pandai berkata-kata, saya sambutannya sebentar saja. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidzah, para guru dan penceramah kita yang insyaallah segera datang ke majelis ini. Ustaz siapa? Lukman dari Ustaz Dokter ya, dari jalan. Jadi saya nunggu beliau ya, insyaallah datang ya. Kali ini menit datang saya selesai ya. Para asatidzah, para guru yang hadir bersama-sama kita, alhamdulillah, Ustaz Al-Hadj Subhanur, Ustaz Nawan, Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Rizal, banyak guru ya. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, Bapak Ahmad Hasan Husaini, yang telah menyampaikan pengarahannya. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Mukarram dan segenap panitia kegiatan Maulid, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya insyaallah semuanya kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya Bu ya, insyaallah Ustaz berkenan. Kalau saya sebetulnya tugas saya doa gitu ya, menuntut. Karena Ustaznya belum datang, ya saya disuruh tausiah, nggak apa-apa sambil menunggu kedatangan penceramah kita. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ya insyaallah semuanya kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampun terhadap dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita mohon pertolongan dari Allah. Kita nggak punya daya, kita nggak punya kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Di alam jagat raya ini kita nggak punya apa-apa. Apa yang sekarang kita miliki itu hanya sebatas titipan dari Allah. Kesehatan yang kita miliki sekarang itu titipan. Satu saat diambil kok sehat kita. Harta yang kita miliki sekarang itu sebatas titipan. Satu saat diambil harta itu oleh Allah. Jabatan merupakan titipan, satu saat diambil oleh Allah. Walaupun dia minta 3 periode nggak bisa, ya, titipan diambil. Undang-undang yang 2 periode mau 3 periode nggak bisa. Itu titipan dan akan diambil kok. Harta akan diambil, kesehatan akan diambil, jabatan kedudukan akan diambil. Semua apa yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah yang satu saat titipan itu akan diambil oleh yang punya, itu Allah. Maka selagi kita sehat, selagi kita punya jabatan, selagi kita punya harta, selagi kita punya kedudukan, ayo
kita pergunakan itu semuanya lil ibadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus syukur kepada nikmat Allah agar nikmat itu ditambah dan pada akhirnya kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga selalu dan selama-lamanya, selalu daiman abadan, selalu dan selama-lamanya. Ya, beda daiman dan abadan. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ada yang sama itu. Tapi kalau pengertian yang lebih dalam, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, daiman terus. Jam 7 lewat 1, jam 7 lewat 2, jam 7 lewat 3, daiman. Abadan selamanya. Nah, selama kita kepada baginda Rasul, daiman abadan. Jangan cuma pagi doang, jangan cuma 1000 doang, daiman abadan. Selawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang masih berbahagia, nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, nama yang selalu disebut. Ya, nama ini selalu disebut. Kita normal menyebut nama beliau. Ya, kita ada Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan disebut nama Rasul. Orang sebut nama Rasul. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul. Salat kita disembahyang, kita salat, gak sah salat kita kecuali menyebut nama dia. Kan gitu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kita kalau lagi salat, asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu azan kita sebut nama dia, iqamah kita sebut nama dia, salat kita sebut nama dia. Bahkan di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat selalu kita sebut nama dia. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ketika perjalanan Islam itu, sampai di satu batas, satu tempat, Jibril sudah tidak mampu lagi ikut Rasul. Ketika Rasulullah akan diangkat ke Sidratul Muntaha, Jibril gak nyambung lagi. Makanya ketika itu ada pembicaraan antara Rasulullah dengan Jibril. Ahuna yaitul khalilu. Sampai di sini kan seorang sahabat berpisah dengan sahabatnya. Nabi orang itu ke Sidratul Muntaha, Jibril nyambung, gak bisa. Makanya ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, Ahuna, apakah di sini yang umur khalilahu, seorang teman meninggalkan temannya? Mau misalnya Jibril nyambung naik ke atas, Nabi Muhammad akan naik ke atas. Terpisah antara Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Itu nama kau. Setiap pribadi kita punya makna tersendiri, punya kedudukan sendiri, punya derajat sendiri. Kalau saya ikutnya Muhammad, kalau saya berhenti berada di Muhammad, lah kalau tu dia anwari al-jalah. Kalau saya ikut engkau, kebakar saya Muhammad. Ya. Lalu lakukan tu khutbah. Ini kata Jibril Muhammad. Kita berpisah di sini. Kalau saya ikut satu langkah, saya ikut latarabtu, maka saya akan terbakar di anwar dengan cahaya kemuliaan Allah. Saya akan terbakar. Wa anta ada pun Muhammad,
Lau taqaddamta, kalau kamu maju, lah tarakta, maka justru engkau yang akan membakar anwarul jannah, justru engkau yang akan membakar apa daripada cahaya-cahaya kemuliaan. Beda akal. Kalau Jibril ikut, justru Jibril akan terbakar. Rasulullah berangkat, justru yang namanya cahaya-cahaya kemuliaan Allah justru akan terbakar. Berkedatangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin Nabi. Lagi maulid nih, kan itu, dah jalan ya Rasulullah SAW, ya tidak diikuti Jibril. Langsung Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika bertemu Allah, ketika bertemu Allah, ya Allahumma ya Allah, Inna qad akhadta, engkau telah ambil Ibrahim Khalil. Engkau telah ambil, engkau telah jadikan Ibrahim sebagai Khalil, teman kau. Wa Musa Kalim, dan engkau telah jadikan Musa sebagai orang yang pernah kau ajak bicara. Nih, ya. Wa Isa min ruhika, dan engkau telah jadikan Nabi Isa keluar dari rohmu dari Allah. Ya. Wa alqaina Sulaiman, dan engkau telah jadikan Sulaiman, engkau berikan Sulaiman mulkan azima, kerajaan yang sangat agung. Wa Idris wa rafa'ta Idris, dan engkau telah angkat Idris ila maqam aliyah, kepada suatu tempat yang tinggi. Saya di mana? Ini begitu Allah. Ketika Rasulullah ketemu dengan Rasulullah ketemu dengan Allah, Rasul berkata gitu. Dia bilang apa? Nabi Ibrahim dijadikan Khalil, teman. Nabi Musa diajak bicara. Kalau mau Musa nanti. Nabi Isa bin Ruhi, Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu yang tidak ada bapaknya, yaitu Maria bin Ruh. Itu jangan. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat agung. Apa ya Allah? Apa ya Allah? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Abdullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ini ya Allah. Oke? Saya jadikan Ibrahim sebagai Khalil, tapi engkau saya jadikan sebagai Habib. Ya Ibrahim Khalil, tapi engkau hai Muhammad Habibi. Apa Habib? Habib apa artinya? Habib, kekasih. Dia benar. Ibrahim itu sebagai Khalil, teman. Tetapi engkau hai Muhammad, saya angkat engkau sebagai Habibi. Engkau kekasihku hai Muhammad. Dan kekasih lebih mulia daripada Al-Khalil. Al-Habib lebih mulia daripada Al-Khalil. Dan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, Nabi Muhammad sebagai Al-Habib. Wal Habibul ladzi syafa. Terus ya Rabbi bil Mustafa angka silana silana wal habibul ladzi ya syafa'atuhu lihauli minal walil muhtahini ya Rabbi Mustafa sirana wa firmana ya wasi'an ya Rabbi. Jadi itu kedudukan Nabi Ibrahim cuma sebatas Al-Khalil, tetapi Nabi Muhammad Al-Habib. Nah itu beda. Makanya Nabi Muhammad berkata, nah Allah engkau jadikan Ibrahim sebagai Khalil, saya sebagai Allah. Kemudian Nabi yang kedua, engkau telah jadikan Nabi Musa sebagai orang yang telah engkau pernah ajak bicara. Wa Musa kalimu, engkau telah jadikan Musa manusia yang engkau ajak bicara.
Apa ya Allah? Ya, Nabi Musa dijadikan kali yang orang bisa bicara dengan Allah. Miwara hijab. Nabi Musa itu bicara sama Allah dari belakang tirai, nggak langsung. Ya, nggak langsung Nabi Musa berbicara dengan Allah, berarti panjang. Nabi Musa berbicara dengan Allah, miwara hijab dari belakang tirai, nggak langsung. Wa aman ya Muhammad, adapun engkau hai Muhammad, ketika kau bicara, engkau ada di hadapan saya, engkau berduduk ala kursil misal, engkau duduk di atas di atas kecintaan kau. Itu beda. Nabi Musa bicaranya dari belakang tirai, tapi Nabi Muhammad langsung bicara. Yang kedua, yang ketiga, engkau jadikan Nabi Isa min rohik dari roh Muhammad. Hai Allah. Sekarang saya di mana? Ya Muhammad. Nih. Oke. Musa, Isa dari ruh aku. Tetapi engkau hai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak sah seseorang menyebutkan kalimat la ilaha illallah kecuali harus ditambah dengan Muhammadur. Gak sah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah doang. Harus ditambah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan syahadat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna. Tuh. Itu. Ini yang ketiga, Nabi Isa. Nah, Nabi Sulaiman, engkau telah memberikan mulkan azimah, kerajaan yang agung. Aku ini mana aku? Hai Muhammad bertanya kepada Allah. Ya Muhammad, hai Muhammad, ini kota apa itu? Sabkan dan negara. Hai Muhammad, aku telah berikan kepada engkau dan umatmu 7 ayat yang berulang-ulang. Surat apa? Wa itu al-Baqarah. Aku berikan surat al-Baqarah. Wa Ali Imran, surat Ali Imran, wa surat An-Nisa 3. Ya, sama al-Masali, Fatihah diberikan oleh Allah kepada Muhammad. Apalagi Al-Baqarah diberikan, Ali Imran diberikan, An-Nisa diberikan. Siapa dari umatmu yang membaca 3 surat ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, maka sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, segede apapun dosa yang dia kerjakan, dia baca 3 surat ini, akan apapun dosa-dosa. Amin ya Allah. Nah itu, ya, jangan lupa baca surat Al-Baqarah, baca apa lagi? Surat apa lagi? Tadi yang pertama itu surat Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa. Siapa orang dari umatmu yang membaca 4 ayat 4 surat ini, maka sebesar apapun dosa yang dia lakukan, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, akan aku ampuni karena Allah pada Nabi Muhammad. Alhamdulillah menjadi iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang keempat, yang kelima, iblis. Ya Allah kan mengangkat iblis. Ya, ke satu tempat yang tinggi. Aku di mana? Apa kata Allah? Karena iblis, sesungguhnya iblis saya tempatkan di langit yang keempat. Iblis di langit yang keempat. Amma anta ya Muhammad, adapun kau ya Muhammad, engkau saya letakkan di satu tempat yang lebih tinggi. Tidak ada orang yang datang sebelum dan sesudah kamu, kecuali khusus untuk kau hai Muhammad. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka setiap saat, setiap waktu, nggak boleh kita lupa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Nabi. Nggak bisa kita lupa beliau, kita nggak bisa apa-apa. Beliau adalah sebagai sumber rahmat Allah. Kita ihtimal semacam acara semacam ini. Kita rayakan pernyataan Maulid siapa dalam rangka menumbuh sungguhnya rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu, ya. Gak apa-apa kita ada kata-kata. Di sini ada musola, ada di majelis taklim ada, di SNX ada, di sekolah ada. Gak apa-apa. Setiap waktu, setiap saat ada yang
murid dalam rangka menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketahuilah yang lain, setiap hamba, setiap umatmu, setiap manusia, dia jalan melalui jalan apapun, dia ketuk pintu lewat pintu manapun, tidak akan aku buka pintu itu kecuali engkau terlebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada siapapun jalan melalui jalan mana, siapapun mengetuk pintu yang manapun, tidak ada yang membuka kecuali engkau telah masuk ke tempat itu, masuk ke dalam surga, baru umatmu, baru orang lain masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita jadi umat Rasulullah SAW. Banyak-banyak kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Benar kan? Alhamdulillah. Masih ada sedikit kita ada kapan-kapan lagi. Nah, sebelum kita menjualnya bahas, insyaallah kita penceramah kita siap. Tadi kan janjinya beliau datang sebelum. Jadi itu yang saya sampaikan, insyaallah manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semakin mahabbah, semakin cinta. Karena tadi ayat sudah lagi akan belum sempat saya terangin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pada diri Rasul ada uswah, ada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu belum sempat diterangin. Dan insyaallah pada kesempatan lain kita bahas tentang ayat ini, apa itu uswah dan apa yang harus kita lakukan dalam uswah, contoh yang akan kita. Nanti insyaallah pada kesempatan yang bersama. Aku oleh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim dan muslimat wal mu'min wal mu'minat wastaghfiru wa yaqul mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Menjawab salam Ustaz lain hidupnya berkah. Karena salam itu doa. Ketika salam dijawab, kita saling mendoakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulul amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sholihin Ilyas LC, Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak Haji Abdullah, Ketua
Ketua Panitia Ustadz Mansur, Lurah Lenteng Agung, Ustadz Hari Subhanur, Ustadz Nahwan Hadi, Ustadz Haji Rijal Ibrahim, para santri dan para tokoh masyarakat serta aparatur pemerintah, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang masih punya suami atau yang sudah jadi janda yang saya hormati. Saya tahu orang Lenteng banyak yang janda. Coba yang janda nancung tangan. Itu nenek-nenek yang pakai nancung. Yang nancung dulunya janda kembang. Nenek-nenek juga janda kembang, tapi kembang kemboja. Sebelum ngaji maulid, saya kasih tahu dulu janda ada berbagai macam varian. Ada janda namanya jambu batu, janda baru beranak satu. Ada janda namanya jagung bakar, janda tanggung baru mekar. Ada janda namanya jantung pisang, janda gantung pisah ranjang. Ada janda namanya jamur merang. Tahu jamur merang? Janda berumur merona merangsang. Yang terakhir ada janda namanya jambu gelutuk. Janda baru kalau pagi batuk-batuk. Itu namanya janda bengek. Kita lewatin bang janda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya ceramah lebih lanjut, yuk sama-sama biar seger kita sholawat kepada Nabi. Satu sholawat yang kita baca, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholawat satu kali, Allah turunkan rahmatnya 10 kali. Alhamdulillah, ya. Jadi saya baca sholawat, semuanya baca sholawat, yakin. Yang sakit semoga Allah berikan kesehatan. Yang lagi seret rezekinya semoga Allah lapangkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh semoga Allah turunkan jodohnya. Salatullah salamullah Hey
memperingatinya. Tujuan dari peringatan Maulid yang dilaksanakan dari surau sampai masjid besar, dari desa sampai ke kota, bahkan sampai ke istana. Tujuan dari Maulid tiada lain adalah agar senantiasa kita cinta kepada baginda Nabi dan kita wariskan kecintaan itu kepada anak, cucu dan keturunan kita. Insya Allah. Saya tanya sama semua yang hadir, cinta sama Nabi? Orang kompak, cinta sama Nabi? Pernah nggak lihat wajah Nabi? Pernah nggak dengar suara Nabi? Pernah nggak sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi? Ini namanya cintanya luar biasa. Orang biasanya kalau jatuh cinta, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini peribahasa tidak berlaku kepada Rasulullah. Kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah dengar merdunya suara Rasulullah, belum pernah sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi. Tapi kita cinta kepada Nabi. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya orang kalau jatuh cinta ada cirinya. Kalau kata orang lenteng agung, love is beautiful. Cinta itu melahirkan keindahan. Orang kalau lagi jatuh cinta, pokoknya semuanya jadi indah. Dunia kayak milik dia berdua, yang lain pada kontrak semua. Ngomong sama pacarnya, Neng, bibirmu indah berkah bagaikan buah delima, aslinya mandoer. Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Bahkan kalau cinta sudah bicara, yang jauh jadi dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau cinta sudah bicara, ini hujan air kecil, apalagi hujan peluru. Kalau cinta sudah bicara, hukuman mati dari gantungan, laksana lambaian tangan bidadari. Inilah yang dinamakan the power of love, kekuatan cinta dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu cinta melahirkan keindahan. Banyak orang yang buat syair cinta, saking indahnya kadang-kadang otak kagak terima. Kalau boleh contohnya, ini ada lagu cinta begini. Demi cintaku padamu, ke gunung ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan itu masih masuk akal. Kenapa korban jiwa dan raga? Coba lihat lanjutannya, saking indahnya otak kami terima. Bulan madu di awan biru. Ada apa? Nggak ada orang bulan madu paling kembali ke Lombok, ke luar negeri. Nggak ada yang bulan madu di awan biru. Apalagi lanjutannya, bulan madu di atas pelangi. Jangan tolong. Ini lantaran cinta yang buat syair, saking indah dan kadang otak kagak terima. Oleh karena itu saya hendak katakan, kalau aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini semua perintah Allah dan Rasul akan jadi indah dalam kehidupan kita. Orang kalau lagi cinta-cintaan, Pak, di samping pacarnya, ini pengen nyentuh, ditahan sama kuat keringat tinggi. Sebab kalau sampai nyentuh udah gak indah lagi dalam pandangan kekasihnya. Tapi rumah tangga udah kayak begini, anak 4, anak 3, ini kentut udah sembarangan. Suami baca koran gini lewat ke dapur, prek. Di tempat tidur bareng, prek. Di mobil bareng.
lagi makan bareng, itu namanya keluarga kampret. Ini kalau ada pacaran, Masya Allah, indah. Kalau aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah perintahkan bangun seperti malam indah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam kita diperintahkan mendekat kepada Allah dengan tahajud. Ini tahajud jadi indah lantaran cinta. Istiqamah salat Tuhan berrakaat akan jadi indah. Oleh karena itu orang yang cinta harus ada buktinya. Di dalam kitab Nasaihul Iman bab 3 maqalah yang ke-13 kata baginda Nabi Siful Mahabbah salah satu asyik. Bukti cinta itu ada 3. Yang pertama kata beliau, ayyahbar kalam habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Aku cinta kepada Allah, lihat itu firman Allah. Kalau aku cinta kepada Allah, tapi yang pernah baca Al-Quran, pernyataan cinta yang dianggap dusta oleh Allah. Aku cinta kepada Allah, Al-Quran gak pernah dibaca. Kalau Ramadan berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tapi selepas Ramadan goodbye Al-Quran. Sering dibaca, apalagi kalau sampai hafal Al-Quran. Dia diberikan predikat oleh baginda Nabi Ahlullah, jadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak saya itu anak saya yang TS kelas 2. Al-Quran 30 juz 114 surat. Anak saya alhamdulillah hafal. Alhamdulillah hafal, alhamdulillah. Lu ngaji ngomong, alhamdulillah. Anak bapak apa? Alhamdulillah. Makanya jangan ngomong aja. Jadi Al-Quran 30 juz 114 surat. Anak saya, alhamdulillah. Anak sendiri ya? Alhamdulillah. Makanya dia ngomong mantap. Tidak ada itu di rumah. Kalau Ustaz Jawab bilang gini, kalau ada orang lagi sholat, anjing datang jilatin kaki, sholatnya sah. Setuju enggak? Setuju enggak? Kalau ada orang lagi sholat, anjing datang jilatin kakinya, sholatnya tetap sah. Karena yang dijilatin kaki bukan kaki yang sholat. Kalau kamu pulang nanti kamu aliran sesat tuh. Atau kalau orang sholat ada anjing jilatin kakinya, sholatnya sah. Terang aja dijilatin kaki anjing haram, bagi haram. Tapi Pak Haji boleh memelihara anak. Boleh enggak? Maka saya bilang nih, yang merokok saya bilang, ya. Kalau masih merokok, nggak sah jadi imam sholat. Yang kita tungguin kalau udah habis. Jadi kalau masih merokok, jadi imam sah apa enggak? Allahu Akbar. Habisin dulu rokoknya. Bahkan merokok di mata ulama haram hukumnya. Ada
dipanggil sekali, jawab sekali, dipanggil 2 kali, jawab 2 kali. Bu, ya. Bu. Pak. Bu. Ya kompak kayak ibu nih. Bu. Pak. Jadi kalau cinta kepada Allah, apa itu aturan? Apalagi jadi imam sholat. Kalau jadi imam masjid, apalagi kudu lebih banyak dari makmumnya. Kalau imam masjid apalagi dikit, khawatir nanti makmumnya jadi belinger. Ada imam masjid apalagi dikit, kenapa jadi imam masjid? Yang mewakafi masjidul qaum. Kalau salat jahar, maghrib, isya, subuh, kalau rakaat pertama al-nasrah, rakaat kedua pasti alam-alam. Kalau rakaat pertama alam-alam, rakaat kedua pasti alam-nasrah. Kebenaran tuh kampung, warganya pada doyan judi, akhirnya bacaan imam dijadiin judi sama makmum. Kalau warga rakaat pertama kau pegang alam-nasrah. Lu pegang apa? Taruh dalam duit 300.000. Imam takbir, Allahu Akbar. Ini suruh makmum takbir kecuali 2 yang taruhan kata takbir. Imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang terlalu takbir juga malam yang Imam baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang taruhan buat tidur 600.000 kalau menang jangan pakai kerja. Alam gemeteran nih. Alam taruh yang pegang alam taruh langsung ambil duit 600.000 nih. Rakaat pertama alam taruh kau yang menang. Dia nggak tahu nih imam udah belajar lagi apalnya banyak. Yang dibaca alam taruh bukan al-fil tapi surat Ibrahim. Alam taruh kaifa Allahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis-sama. Ini 2 yang taruh di belakang bingung. Dia bilang ini siapa yang menang? Alam taruh bukan alam-nasrah bukan. Dua-duanya lagi bingung. Akhirnya imam nengok ke belakang, kata imam, kalau ini mah 2 yang menang. Ternyata tuh imam badar itu juga. Alhamdulillah. Jadi tolong aku cinta kepada Allah. Al-Quran perhatikan. Saya kutub dalam bukunya Al-Quran. Dia katakan sejauh mana umat Islam memperhatikan Al-Quran, sejauh itu pula Allah akan perhatikan kehidupan kita. Ini yang pertama lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lain. Kemudian aku cinta kepada baginda Nabi, tolong dong perhatikan sunnah Rasul. Tolong dong percaya dengan hadis Rasulullah. Sebab ada orang yang mengatakan statement begini, Al-Quran itu penting firman Tuhan, sedangkan hadis adalah ucapan Muhammad. Muhammad itu manusia biasa, sama seperti kita, cuma Muhammad dapat wahyu, kita tidak. Pernyataan seperti ini jangan terlalu dipercaya. Rasulullah kalau ada yang mengatakan manusia biasa, sama seperti kita, cuma Muhammad dapat wahyu, kita tidak, saya tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan
bukan manusia biasa. Basyarun la kal basyar bal huwa kal yakun bainal hajar. Manusia tidak sama seperti manusia biasa. Kita bagaikan batu biasa, Rasulullah bagaikan yakut, intan permata yang sangat berharga dan mahal. Coba lihat di mana biasa Rasulullah. Kita tahu nih Rasulullah kesempurnaannya. Kalau tadi yang dibaca Rawi tiba apa bukan? Tiba apa bukan? Ada tiba setelah Mahadul Qiyam satu bayat begini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik penciptaannya dan termulia akhlaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi yang tersempurna penciptaan. Yakin? Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Rasulullah itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Jadi wajah Nabi ini tampan. Kalau selama ini Nabi yang tampan dikatakan Nabi Yusuf atau bapak ibu di Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan. Padahal Nabi Yusuf tampan karena ada nur Muhammad dalam tubuhnya. Kenapa Nabi ada makhluk Allah sujud kepada di atas perintah Allah, bukan sekedar perintah Allah, karena di punggung sebelah